Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Nah, pastinya baik-baik aja kan? Nah, gimana nih kira-kira udah pada siap belajar atau belum nih? Nah, pastinya udah siap belajar ya. Nah, karena udah pada siap, aku mulai aja nih belajar kita pada hari ini, yaitu kita akan belajar tentang bilangan bulat. Oke, sebenarnya apa aja yang dipelajari di materi bilangan bulat ini? Dan yang pertama adalah membaca, menulis, dan membuat garis bilangan bulat. Yang kedua adalah mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Dan yang ketiga adalah operasi hitung bilangan bulat. Dan yang keempat adalah penerapan bilangan bulat pada kehidupan sehari-hari. Nah, kalau penerapan bilangan bulat pada kehidupan sehari-hari ini nanti penerapannya itu kasus-kasus bilangan bulat yang ada di kehidupan sehari-hari. Dan nanti ini di yang bagian pertama yang di bagian membaca, mengurutkan dan di operasi hitung ini nanti ada penerapan di kehidupan sehari-hari gitu. Oke, sebenarnya aku mau kasih tahu dulu cara membaca dan menuliskan bilangan bulat. Nah, kalau bilangan negatif, teman-teman pasti udah pada tahu. Kalau negatif, ditulisnya adalah menyertakan tanda min di depan angka dan bacanya adalah negatif. Nah, tapi kalau plus, apakah seperti itu? Jawabannya adalah ada yang iya dan ada yang enggak. Tapi seringnya itu kalau plus itu tidak perlu dibaca plus, positif dan nggak perlu dikasih tanda plus. Dan juga langsung aja sebutnya gitu. Kalau bilang positif itu kan sebenarnya bilangan yang sudah sering kita kenal sebelum-sebelumnya. Nah, pasti teman-teman udah pada kenal bilangan positif itu, bilangan yang tidak ada plusnya itu udah pasti pada kenal. Nah, tapi ada di beberapa kondisi yang plus itu dalam penulisannya dicantumkan. Contohnya adalah uh, ketinggian suatu permukaan. Contohnya adalah MDPL. Nah, itu ada yang pakai plus berapa mdpl, ada yang minus mdpl gitu. Karena kalau letak suatu wilayah, ya misalkan ketinggian dari suatu wilayah itu kebanyakan memang di atas permukaan laut, tapi ada beberapa yang di bawah permukaan laut gitu. Jadi ada yang tulisannya plus, ada yang tulisannya minus gitu. Itu teorinya ya, itu teorinya. Dan ini contohnya, min 9 dibaca negatif 9, 64 dibaca 64. Oke, yang berikutnya adalah cara meletakkan bilangan pada garis bilangan. Langkah pertama, membuat garis bilangan dan letakkan 0 di tengah-tengah garis bilangan. Nah, ini teman-teman kalau udah tahu pasti lebih paham lagi kalau misalkan ini dijelasin lagi. Nah, langkah kedua, letakkan bilangan positif di sebelah kanan 0 dan bilangan negatif di sebelah kiri 0. Artinya apa? Kalau sebelah kanan 0 itu dia yang lebih besar dari 0. Dan yang kalau sebelah kiri 0 berarti itu dia lebih kecil daripada 0. Itu kalau sumbunya datar ya. Dan yang kita kenal yang datar dulu. Dan yang langkah ketiga adalah letakkan bilangan bulat yang diminta pada soal atau yang diketahui itu pada garis-garis bilangan itu dengan cara memberi titik tebal, misalnya ditebalkan atau apa sebagai penanda kalau itu bilangannya. Misalkan ada minus 5, minus 3, minus 2, 1, 3, 4. Nah, jadi bilangan-bilangan yang ini nanti dimasukkan ke garis bilangannya, nanti ditandain gitu. Oke, misalkan nih, sekarang kita langsung masuk ke contoh. Misalkan ada soal cerita, Puncak Jaya merupakan puncak yang menjadi bagian dari barisan Sudirman. Kalau teman-teman belum tahu, kalau Puncak Jaya itu ada di Papua gitu. Dan Puncak Jaya itu dia ada Glacier Cartens dan yang merupakan salah satunya glacier tropika terbesar di Indonesia. Puncak Jaya ini terkenal dingin, hawanya sangat-sangat dingin dan dia kadang-kadang bersalju gitu. Nah, pada suatu hari di tanggal 6 November 2017 terdapat perubahan suhu dari pagi, siang, sore, dan malam. Nah, ini kalau pagi hari dia 8 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius, siang sampai sore 9 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius, dan malam hari 7 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius.
Pertanyaannya adalah gimana cara menuliskan kalimat bercetak tebal tersebut ke dalam bentuk matematis? Bentuk matematis ini adalah yang aku maksud ya, itu seperti simbol-simbol matematika. Matematika itu kayak punya simbol-simbol sendiri gitu, misalkan positif, negatif, itu bentuk-bentuk matematika. Dan di manakah letak garis bilangannya? Nah, ini adalah contoh penerapan membaca, menulis, dan membuat garis bilangan. Ini aku rangkum jadi satu di kasus ini. Oke, yang pertama kalimat matematikanya dulu. Suhu puncak Jaya pada pagi hari ini adalah sebesar minus 8 derajat Celcius. Kenapa minus? Karena pertanyaannya adalah di bawah 0 derajat. Di bawah 0 artinya lebih kecil dari 0. Negatif adalah bilangan yang lebih kecil daripada 0. Nah, kalau siang hari berarti minus 9 derajat Celcius. Kalau sore malam hari minus 7 derajat Celcius. Nah, ini bentuk garis bilangannya. Nah, bentuknya seperti ini. Minus 9, minus 8, minus 7. Ditandain seperti ini. Ini cara menebalkannya kalau aku kayak gini. Kalau teman-teman punya cara lain, silahkan. Oke, sekarang penjelasannya dulu. Oke, suhu 9 derajat Celcius di bawah 0 dapat ditulis sebagai bilangan bulat yaitu min 9 atau negatif 9. Gitu. Ini yang udah aku jelasin tadi. Kalau sebaliknya, itu tulis 9 derajat Celcius aja. Gitu. Ya, kalau suhu, jarang ada yang positif. Banyaknya itu langsung bilangan biasa. Kalau misalkan dia di atas 0. Ini latihannya, teman-teman coba dulu aja. Bisa dicoba, nggak susah kok latihannya. Oke, ini yang kedua. Contohnya yang kedua. Nah, misalkan seorang penggali sumur mampu menggali pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan tanah. Nah, berarti bentuk matematisnya adalah minus 10 meter. Kenapa? Karena poinnya adalah di bawah permukaan tanah. Oke, asumsikan aja di bawah permukaan tanah itu 0. 0 katakan. Kalau di atas, itu berarti dia positif. Kalau di bawah, berarti dia negatif. Gitu. Kalau yang kasus kedua adalah pesawat terbang pada ketinggian 150 meter dari permukaan laut. Berarti di atas 150 meter dari permukaan laut ini maksudnya di atas permukaan laut. Itu plus 150. Berikutnya adalah stasiun Surabaya Gubeng berada pada posisi 5 meter di atas permukaan laut. Berarti kalimat matematisnya adalah plus 5 meter mdpl. Nah, ini yang aku bilang tadi. Plus itu penulisan plus itu kadang-kadang juga ditulis di depan angkanya, perlu ditulis di depan angkanya, gitu. Dan bacanya memerlukan positif. Kalau misalkan kasusnya yang seperti ini, MDPL, gitu. Oke, latihan yuk. Oke, ini kalau teman-teman silahkan dikerjakan ya. Oke, next. Sekarang membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Oke, ini konsep dasarnya. Ini teorinya dulu. Kalau konsep umumnya, jika dibandingkan sama-sama bilangan positif, ya udah tau lah ya, mana yang lebih besar dan mana lebih kecil. Gitu. Kalau positif dan negatif, jelas positif lebih besar. Kalau sama-sama negatif, semakin besar bilangannya, maka nilainya semakin kecil. Jadi, kalau misalkan ada bilangan negatif yang nilainya lebih kecil, negatifnya itu lebih kecil, ya berarti lebih besar. Seperti itu. Konsepnya seperti ini pada garis bilangan. Semakin ke kiri, semakin kecil. Semakin ke kanan, semakin besar. Ini contoh cara mengurutkan bilangan bulat. Nah, ini misalkan ada suatu bilangan acak seperti ini. Nah, diurutkan seperti ini. Yang diurutkan nih kalau dari kecil ya minus dulu. Dan minusnya yang angkanya paling besar. Gitu. Baru yang paling besar itu angka positif yang paling besar. Nah, ini juga kayak gini. Sama juga. Nah, ini ayo dicoba. Buatlah garis bilangan pada contoh 1 dan contoh 2 tadi. Teman-teman pastinya udah tahu dong caranya buat garis bilangan itu seperti apa dan ngaruh angkanya seperti apa. Gitu. Silahkan dicoba. Oke, contoh cara membanding-bandingkan bilangan bulat. Membandingkan, bukan membanding-bandingkan ya.
Bandingkan bilangan bulat berikut. Nah, A min 16 jelas dia lebih kecil dari 20. 6 sama min 6 jelas besar 6. Min 23 sama 0 jelas besar 0. Kenapa? Karena yang aku bilang tadi sekali lagi, kalau di bawah 0 dia hasil pasti lebih kecil. Gitu. Min 6 minus versus minus 7, besaran minus 6. Kalau min 5 versus 10, kira-kira berapa ya? Oke, silakan dicoba. Nah, ini sekarang contoh penerapan kasus mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Nah, ini soalnya sama seperti tadi, cuman yang teman-teman harus tahu, ini urutan suhu yang paling tinggi sampai paling rendah itu waktu kapan aja urutannya, dan bandingkan antara suhu pada pagi hari dan malam hari. Nah, urutannya yang paling besar itu minus 7 derajat Celcius, minus 8 derajat Celcius, dan minus 9 derajat Celcius. Berarti kalau urutannya adalah yang paling besar, yang paling tinggi suhunya itu pada malam hari. Nah, yang kedua itu pada pagi hari, dan yang paling rendah adalah suhu pada siang sampai sore, gitu. Ini menurut aku kok agak gimana gitu ya. Ini contoh soalnya memang agak-agak begini. Mau ya aku nggak tahu itu kayak gimana bentuknya, gitu. Nah, ini kalau membandingkan pagi sama malam. Ingat, pagi itu minus 8, kalau malam itu minus 7. Berarti jelas lebih tinggi pada malam hari. Jadi kesimpulannya adalah lebih besar pada malam hari. Gitu. Oke, sekarang latihan kelas. Silahkan dicoba. Nah, sekarang operasi hitung pada bilangan bulat, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, tadi teman-teman itu menjelasin tentang teori-teori aja, teorinya aja. Sekarang kita langsung masuk ke penerapannya. Yang paling menyenangkan yaitu menghitung. Nah, menghitung ini jauh lebih menyenangkan daripada teori. Nggak susah kok, gampang-gampang. Pasti asik gini. Oke, aku kenalin dulu bentuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif. Oke, misalkan A ditambah minus B. Artinya adalah A min B. Terus A min B sama dengan A plus B. Min A plus min B sama dengan min A min B. Nah, kalau aku sukanya kalau yang kasus ini aku sukanya itu seperti A ditambah B. Hasilnya itu nanti ditambahkan minus di belakangnya. Kalau minus A dikurangi minus B itu min A plus B. Nah, ya. Kalau misalkan pengen tahu gimana bisa kayak gitu, oke, aku langsung masukin ke terapannya, biar nggak makin bingung. Oke, kalau pakai garis bilangan seperti apa? Sebenarnya gini, garis bilangan itu membantu kalau misalkan di perhitungan. Kalau misalkan teman-teman kurang paham dengan cara biasa, pakailah cara garis bilangan itu. Cuman kalau teman-teman hafal, sebenarnya garis bilangan itu ya nggak begitu perlu ya, tapi perlu untuk dipelajari gitu. Dan kadang-kadang pun di soal juga ditanyakan. Nah, kalau penjumlahan ini ibaratnya orang menghadap pada arah yang tetap. Pengurangan artinya berbalik arah, tanda positif artinya maju, tanda negatif artinya panahnya mundur. Nah, ini konsepnya adalah ini aku analogikan sebagai orang yang berjalan dari suatu titik ke titik yang lain, gitu. Dan menghadap awalnya itu selalu ke posisinya itu selalu berada di titik 0 terlebih dahulu, gitu. Itu aku menganalogikan kasus ini seperti itu. Oke. Sekarang contoh penjumlahan dan pengurangan menggunakan baris bilangan. Nah, soalnya 9 ditambah minus 6. Nah, kalau biasa itu 9 tambah minus 6 sama dengan 9 kurangi 6 sama dengan 3. Nah, kenapa? Caranya gimana? Nah, caranya adalah memasangkan operasi hitung ini, tanda ini, dengan tanda bilangan yang terletak di belakang operasi hitung, yaitu yang ini. Nah, keduanya ini dipasangkan
Kalau ini tandanya beda, dia akan berubah menjadi min. Nah, dan bentuknya seperti ini. Gitu. Itu untuk kasus contoh yang ini. Gimana? Ini masih mudah lah ya, nggak susah. Sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, ini pakai garis bilangan. Nah, ini contohnya. Ini anak ini berada di titik 0. 9 tambah 6. Oke, lihat dulu. 9-nya itu apa? Positif. Kalau positif, dia berarti maju. Seret. Ke titik 9. Habis itu lihat itu artinya apa? Penjumlahan. Artinya dia ngadepnya arah tetap. Arah tetap, dia maju mundurnya itu ditentukan dari bilangannya. Nah, ini habis itu ada negatif 6, berarti mundur ke belakang ke arah 6. Gitu. Jadi, gambar akhirnya adalah seperti ini. Ini 0 ke 9 sini. Nah, setelah itu dia mundur ke 6. Mundur 6. 6 langkah dari 9. Berarti dari arah 9 ini ke arah kiri sebanyak 6 satuan. Itu satuannya ya yang di gelombang-gelombang gini ini buat ngitung ya, ngitung jaraknya seperti apa. Gitu, itu hasilnya. Yang kalau garis bilangan. Nah, kasus kedua, minus 8 tambah 4. Kalau cara biasa, minus 8 tambah 4 sama dengan 4 dikurangi 8 sama dengan min 4. Nah, kenapa bisa min 4? Perlu diingat teman-teman, pengurangan, kalau misalkan posisinya yang depan yang kecil dikurangi dengan yang besar, maka hasilnya akan negatif. Gitu. Ini caranya kalau misalkan nemu kasus kayak gini, ini kalau aku pribadi lebih prefer caranya itu adalah posisinya dibalik. Tapi tandanya nggak berubah. Gitu. Misalkan 4. 4 ini berarti apa? Miletnya positif karena dia ditambah. Gitu. Ya berarti plus 4 ini dia positif 4. Positif 4 ya taruh aja di depan 4. Min 8 berarti pindah tempat. Berarti pindah tempat, tukar tempat sama 4. Jadinya 4 dikurangi 8. Itu sama dengan min 4. Tapi kalau misalkan cara memasangkannya gimana? Kalau kasus yang ini, untuk kasus yang ini, itu memasangkannya adalah tanda operasi hitung plus dengan bilangan yang terdapat di depan operasi hitung yang bertanda negatif. Di depan, masangkannya sama yang di depan, bilangannya di depannya operasi hitung ini, yaitu yang minus 8 ini. Kalau kasus ini berlakunya kayak gini. Gitu. Cuman ini aja yang berlaku. Itu sih, maka operasi hitung tersebut akan berubah menjadi pengurangan karena ini ketemu ini jadinya kurang. Dan posisinya gimana biar nggak bingung adalah dibalik posisinya. Posisi ininya itu dibalik. Gitu. Jadinya adalah min 4. Nah, yang selanjutnya adalah kalau pakai garis bilangan seperti apa? Oke, ini asumsikannya orang ini selalu ngehadap ke arah positif. Dia maju mundurnya itu lihat tanda bilangannya. Kalau negatif dia bakal mundur. Ini adalah depannya itu negatif 8. Berarti dia mundur 8 langkah. Gitu. Penjumlahan artinya dia hadapnya arah tetap. Menentukan arah hadapnya. Penjumlahan operasinya itu. Nah, gini. Dia majunya 4 langkah ditambah 4 berarti dia maju 4 langkah. Jadi bentuk akhirnya seperti ini. Ini dari 0, gambarnya seperti ini, ke 8, ke minus 8. Nah, di situ dari minus 8 ini digambar seperti ini. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Kalau misalkan teman-teman ketemu cara garis bilangan seperti apa, bentuknya seperti ini. Gitu. Jadi ada 2 garis ya. Jadi ada 2 garis kalau misalkan operasi. Gitu. Misalkan teman-teman disuruh gambar. Dan kadang-kadang itu biasanya ditanyain. Oke, kasus yang ketiga. Ini adalah penjumlahan antara kedua bilangan yang sama-sama tandanya negatif. Kalau menurut aku pribadi, itu caranya gampang aja. Min 7 ditambah min 3 sama dengan minus dalam kurung 7 tambah 3 sama dengan minus 10. Kalau ini aku biar gampangnya itu 7 ditambah 3, tapi hasilnya nanti dikasih tanda negatif. Gitu. Kalau aku caranya gitu biar gampang.
Nah, ini langkah-langkah operasi hitung menggunakan garis bilangan. Nah, ini negatif 7. Hadapnya selalu menghadap ke positif. Orang ini selalu menghadap ke bilangan positif. Bentar, aku hapus dulu. Nah, dapat bilangan positif. Minus 7, berarti dia mundur 7 langkah ke belakang. Penjumlahan, dia artinya arah yang tetap. Negatif 3, artinya dia mundur lagi 3 langkah ke belakang. 3 langkah ke belakang dari minus 7 itu minus 10. Gitu. Jadi, hasil akhirnya nanti, gambar akhirnya nanti seperti ini. Bentar, ini dari angka 0 ya ke 7 dulu. Nah, habis itu ditambah yang ini. Gitu. Itu caranya kalau misalkan teman-teman gambar garis bilangan. Gitu. Mungkin kalau ini mending lebih efektif di papan ya kalau misalkan gambar-gambar gini. Oke, kalau yang ini adalah bilangan positif dikurangi dengan bilangan negatif. Nah, caranya gimana kalau kayak gini? Itu tetap memasangkan operasi hitung dengan tanda di belakangnya. Minus ketemu minus. Kalau minus ketemu minus, kalau tandanya sama, jadi dia akan berubah menjadi penjumlahan. Seperti ini. Jadi, 4 dikurangi minus 5 sama dengan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Gitu. Oke, yang selanjutnya adalah dengan menggunakan garis bilangan. 4 dikurangi min 5. Berdiri di angka 0. Positif 4. Berarti dia maju 4 langkah ke depan. Garisnya seperti ini. Terus pengurangan. Berarti dia berbalik arah. Hadapnya berbalik. Di situ minus 5. Minus 5 berarti dia mundur ke belakang. Gitu. Jadi seperti itu caranya kalau 4 dikurangi minus 5. Itu menggunakan garis bilangan. Sebenarnya garis bilangan itu sekali lagi buat alat bantu dalam menghitung garis bilangan bulat positif dan negatif. Itu berguna. Gitu. Jadi kalau teman-teman hafal, ya nggak apa-apa langsung aja kerjakan. Dan ini hanya metode atau cara. Nah, sekarang yang kelima. Contohnya ini, bilangan negatif dikurangkan dengan bilangan negatif. Jadi itu pengurangan dengan sama-sama bilangan negatif. Nah, caranya adalah, ini kan sama-sama negatifnya nih. Memasangkannya gimana? Nah, masangkannya itu adalah tanda operasi hitung sama belakang yang di belakang operasi hitung aja. Jangan yang di depan, yang di belakang gitu. Dan perlu diingat, kalau memasangkan bilangan itu memasangkan tanda operasi hitung sama bilangan itu operasi hitung yang di depan, yang di belakang. Gini, sebenarnya gini, kalau misalkan masangnya itu operasi hitung sama tanda bilangan yang di belakangnya. Udah gitu. Kalau kasusnya penjumlahan dan pengurangannya seperti ini. Dan harus diingat. Kecuali yang kasus 2 itu memang agak-agak berbeda caranya dari yang lain. Kalau yang lainnya memang bentuknya kayak gini. Selalu kayak gini, dipasangkan dengan yang di belakangnya. Gitu. Minus 8 ditambah 4 sama dengan minus 4. Caranya kayak gimana? Ini sama kayak soal yang tadi ya caranya. Gitu. Ini juga caranya sama kalau garis bilangan. Hadapnya selalu ke bilangan positif. Kalau min 8 berarti dia artinya mundur 8 langkah. Kalau pengurangan dia berbalik arah, ya. Berbalik arah dari hadap yang ke sana jadinya hadapnya ke sini. Nah, ini pengurangan berarti dia mundur min 4 gitu. Oke, ini adalah contoh penerapan kasus penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, ini kalau penerapan kasus ini sebenarnya melatih kemampuan literasi baca teman-teman atas suatu soal, apalagi soal matematika, gitu. Kalau misalkan teman-teman kurang paham tentang literasi baca, apalagi di matematika, kemungkinan besar ya akan susah mengerjakannya. Misalkan gini, ada sebuah wahana permainan salju, suhunya itu minus 2 derajat Celcius.
Wah, itu ya silakan dibayangkan dinginnya seperti apa. Sementara suhu di luar ruangan itu 23 derajat Celcius. Berapakah selisihnya? Perlu diingat, selisih itu adalah pengurangan. Selisih itu pengurangan. Suhu dalam ruangan minus 2, suhu luar ruangan 23. Kalau selisih, artinya gimana? Nah, benar. Artinya adalah 23 derajat dikurangi minus 2 derajat Celcius sama dengan 25 derajat Celcius. Jadi bedanya adalah 25 derajat Celcius. Gitu. Oke. Yang selanjutnya adalah sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Sifat komutatif itu pertukaran posisi bilangan bulat. Tapi kalau ditukar tuh hasilnya tetap sama. Nggak bakalan beda. Misalkan gini, 4 ditambah 3 sama dengan 7. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Berarti hasilnya itu tetap sama. Kalau asosiatif itu berlaku di penjumlahan dengan bilangan lebih dari 2. Misalkan 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan itu biasanya kalau bilangan lebih dari 2 itu kadang-kadang diurutkan mana yang dihitung dulu. Nah, ini kalau misalkan urutannya itu beda-beda, itu nilainya tetap sama. Misalkan 3 tambah 4 tambah 5. Berarti misalkan gini, 3 ditambah dalam kurung 4 tambah 5, 3 tambah 9 12. Nah, kalau misalkan 3 tambah 4-nya dikurung, dihitung dulu, baru ditambah 5, itu juga sama 12. Itu kalau pengurangan gimana? Kira-kira memenuhi atau enggak? Kalau pengurangan, dia nggak memenuhi sifat komutatif. Misalkan gini, 4 dikurang 3 sama dengan 1. 3 dikurang 4 sama dengan min 1. Berbeda, nggak sama. Asosiatif juga demikian. Misalkan 3 dikurang 4 kurang 5. Misalkan 4 kurang 5 yang dihitung dulu, itu hasilnya bakalan beda. Sama yang 3 kurang 4 dulu baru dikurangi 5. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah sifat pembagian perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, kalau si bentuk-bentuk perkalian dan pembagian bilangan bulat itu sebenarnya menurut aku pribadi, entah kenapa lebih gampang. Lebih gampang. Kondisinya pun, tipe-tipenya pun lebih sedikit daripada yang penjumlahan dan pengurangan. Misalkan gini, positif kali positif, hasilnya akan positif. Positif kali negatif, hasilnya bakalan negatif, begitupun sebaliknya. Kalau misalkan negatif kali negatif juga positif. Pembagian juga seperti itu. Juga seperti itu caranya dengan perkalian. Intinya menurut aku kalau perkalian pembagian positif negatif itu menurut aku lebih gampang daripada penjumlahan. Gitu. Nah, sekarang contoh. Minus 3 kali 2 sama dengan min 6. 5 kali min 7 sama dengan min 35. Min 2 kali min 3 sama dengan 6. Kalau pembagiannya 10 bagi 2 itu 5. 8 dibagi min 4 itu min 2. Min 4 dibagi 8 sama dengan minus setengah ya. Ini sebenarnya bukan minus 2 tapi minus setengah. Gitu. Min 15 dibagi min 15 sama dengan 3. Gitu. Sebenarnya lebih mudah kalau perkalian dan pembagian. Nah, ini sifat-sifatnya. Kalau sifat-sifat komutatif, asosiatif, distributif itu sebenarnya sama-sama aja, nggak jauh berbeda. Gitu. Kalau perkalian tuh ditukar-tukar posisinya juga sama. Asosiatif juga gitu. Kalau urutannya sama pun juga hasilnya sama. Kalau distributif itu misalkan gini, ada perkalian misalkan A dikali B tambah C. Itu berarti sama dengan A kali B ditambah A kali C. Kalau pengurangan gini, A kali B min C sama dengan A kali B min A kali C. Gitu. Pertanyaannya, kalau pembagian punya sifat-sifat ini atau enggak? Kalau komutatif jelas enggak. Enggak. Kalau misalkan posisi pembagian kebalik, hasilnya bakalan beda. Asosiatif juga gitu. Kalau misalkan urutannya beda, dia juga hasilnya bakalan beda. Kalau distributif itu sebenarnya lebih sama-sama aja. Misalkan A dibagi B plus C sama dengan kalau sifat distributif itu sebenarnya kalau pembagian masih belum tahu itu bentuknya seperti apa gitu. Mungkin bisa dicoba-coba dulu ya. Kalau misalkan sifat pembagian distributif itu seperti apa gitu. Oke, misalkan
ada perkalian dan pembagian dalam kehidupan sehari-hari. Seorang penyelam mutiara menyelam dengan kecepatan 2 meter per detik. Nah, penyelam tersebut menyelam selama 3 detik. Berada di kedalaman manakah penyelam mutiara tersebut? Diketahui kecepatannya 2 meter per detik. Waktunya adalah 3 detik. Ditanya adalah posisi kedalaman. Posisi kedalaman saat ini itu sepertinya konsepnya ini sama seperti penghitungan jarak, waktu, dan kecepatan. Kalau posisi kedalaman itu artinya jarak. Kalau teman-teman ingat, kalau rumusnya jarak itu adalah kecepatan kali waktu. Berarti posisi kedalamannya adalah 2 kali 3 sama dengan 6 meter. Gitu. Misalkan ini sama juga, cuma dibalik. Kecepatannya 2 meter. Kecepatan 2 meter itu dia bisa nyampe 10 meter. Berapa waktu yang dibutuhkan dengan kecepatan 2 meter untuk menyelam sampai 10 meter? Nah, ini kebalikannya. Kalau kecepatan 2 meter, jaraknya 10 meter. Yang ditanya adalah waktu. Waktu adalah jarak bagi kecepatan. Sama dengan 10 bagi 2 sama dengan 5. Gitu. Kalau misalkan ditanya kecepatan gimana? Kecepatannya itu adalah jarak dibagi waktu. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah operasi hitung campuran bilangan bulat. Cara menyelesaikannya, operasi hitung bilangan bulat, itu operasi hitung campuran itu operasi hitung dari lebih dari 2 bilangan. Misalkan 3 bilangan, 4 bilangan, 5 bilangan, dan seterusnya. Kalau misalkan tanda kurung, dia dikerjakan lebih dulu kalau tanda kurung. Kalau nggak ada tanda kurung, caranya kayak gini. Kalau ada operasi perkalian atau pembagian, maka diselesaikan adalah perkalian atau pembagian. Kalau misalkan adanya perkalian, penjumlahan, pengurangan, berarti perkalian dulu. Kalau pembagian pun juga gitu, pembagian dulu, baru perkalian, baru penjumlahan. Kalau misalkan ada dua-duanya, perkalian dan pembagian, lihat posisinya dulu. Kalau misalkan posisi pembagian paling depan, yang depannya kali, dia lebih depan dari kali, dia pembagian dulu yang diselesaikan, baru kali. Kalau kalian di depan, sebenarnya bebas aja, boleh kali dulu ataupun bagi dulu, hasilnya pun juga sama. Gitu. Mungkin kalau misalkan beda, ya mohon maaf, kalau misalkan ada kesalahan ajar. Tuh. Nah, sekarang contohnya, minus 8, minus 12 kali 8 plus 4 minus 10. Yang dikerjakan dulu yang mana? Ya, benar. Yang dikerjakan adalah perkalian dulu. Min 12 kali 8 dikerjakan dulu, baru hasilnya ditambah 4 dikurangi 10. Sama dengan min 96 tambah 40 kurangi 10. Hasilnya adalah minus 56 minus 10 sama dengan minus 66. Kalau kayak gini, minus 56 minus 10 itu sama kayak minus 56 ditambah minus 10. Gitu. Kalau misalkan 48 bagi min 16 kali 10 min kurangi min 30. Nah, kalau kayak gini gimana? Yang dikerjakan adalah 48 dibagi min 16 terlebih dahulu, baru hasilnya dikalikan 10, baru nanti hasilnya dikurangkan dengan minus 30. Hasilnya seperti ini. Min 48 bagi min 16 itu min 3. Kali 10 sama dengan min 30. Dikurangi min 30. Jadinya min 30 tambah 30 sama dengan 0. Karena apa? Pertemuan ini. Nah, sama dengan 0. Min 30 tambah 30 sama dengan 0. Ini sama dengan 30 kurang 30, ya hasilnya adalah 0. Ini adalah bilangan campuran 2. Ini seperti ini. Ini ada bagi, ada tambah, ada kali. Bagi, tambah, kali. Caranya adalah yang bagi dihitung. Hasil ini dibagi hitung dulu. Sama yang ini juga. Nah, dikasih kurung sendiri. Berarti dalam kurung minus 120 dibagi min 12 ditambah dalam kurung 24 kali min 10. Berarti min 10 tambah min 240 sama dengan min 250. Gitu. Kalau misalkan min 7 minus 10. Nah, ini kalau kurung berarti yang kurung dulu yang dikerjakan, baru dibagi ini, baru kali ini. Hasil ini dibagi ini ya, jangan ini dikali ini. Gitu, nanti hasilnya bakalan beda. Atau kalau enggak hasilnya nanti bakalan salah. Gitu. Atau mungkin coba teman-teman cek kalkulator kalau kayak gitu. Pakai kalkulator itu juga nggak apa-apa ngitung. Kalau tanpa tanda kurung itu gimana? Ini minus 7 plus 10, karena ini min ketemu min jadi plus.
bagi 10 kali 12. Min 60 dibagi 10 kali 12. Yang ini yang dihitung. Nah, kalikan 12, min 6 kali 12 sama dengan 72.